Pak Luhut Pak Luhut kan bilangnya dana itu kan nggak boleh diambil dari MBG. Kita tanggapannya gimana? Lebih saya juga perhatikan apa yang dia omongkan. Dia bilang penyerapannya lebih baik sehingga saya nggak harus mengambil gitu. Iya. Kita tanggapannya gimana? Itu kan dia. Itu yang dia berdasarkan data saya juga kira-kira begitu. Tapi tetap saya akan akses, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu nanti sampai Desember beberapa triliun nggak terpakai, saya ambil uangnya, nggak ada bedanya kok, nggak ada yang berubah, hanya itu aja. Jadi tetap akan ngambil itu. Kalau nggak dipakai nggak diambil, kenapa? Di sana juga nganggur duitnya. Gitu. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pasrapan dan MBG berarti sikap Bapak tegas Pak ya? Loh, bukan tegas, orang yang nggak dipakai, uang yang nggak dipakai kita ambil, enak aja. Terus ngapain duitnya di situ? Bukan tegas nggak tegas. Saya diem misalnya nggak diserap ya, di situ nongkrong. Kalau dia serap kan habis. Kalau nggak serap ya dia mau buat tegas nggak tegas, uangnya nggak pakai di situ. Saya ambil satu tempat lain. Jadi tergantung mereka. Semuanya juga begitu. Kalau nggak dipakai, uangnya memang biar nongkrong di kementerian, tarik, taruh di program-program yang lebih siap dan lebih cepat jalankannya. Caranya program apa itu Pak? Alihannya. Jangan lah, nanti adu sama yang lain. MBG jadi, wah, Purbaya berani menegur MBG. Bukan negur, kita mau dukung lebih cepat. Nanti kalau nggak bisa, uangnya nggak saya ambil. Kan fair. Karena kan banyak di situ uang yang cukup. Daripada nganggur, saya bayar utang, bayar bunga, tapi nggak dipakai kan rugi. Nanti mau diumumin sama Menko ya? Tunggu deh dari Menko, yang saya duluan. Surat pendirian DPR itu udah ada update. Apa tuh? Soalnya kan sudah masuk ke dalam rencana. Nggak tahu, biar aja kalau dibangun. Tapi saya pikir sih, biar aja sampai sekarang. Soal dirjen pajak Ya, memecat, jadi pecat. karyawannya yang kurang. Jadi mungkin dia nemuin orang-orang yang menerima uang yang nggak bisa diampuni lagi, dipecat. Biar aja. Misalkan pembersihan di situ, message-nya adalah ke teman-teman pajak yang lain, sekarang bukan saatnya main-main lagi. Pak, kemarin kan ke Bea Cukai di Soekarno banyak yang ini ya, bawa email tes itu Pak, apa gimana? Ada beberapa dia bilang, tapi yang saya lihat bukan iPhone loh. Mereka juga beli yang biasa bukan Apple, Android juga sama, banyak juga ke situ. Sehari bisa berapa puluh dia bilang kemarin ya. Lupa saya nggak 80 kalau nggak salah sehari. Nggak banyak-banyak amat, tapi prosesnya cukup cepat. Kenapa Anda mau beli? Lagi ke pertemuan kepala daerah tadi. Ini gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya. Saya kan ke pemerintahan baru, image mereka kan kurang bagus kan di mata pemimpin di atas kelihatannya. Jadi kalau mereka bisa perbaiki image itu ya nggak ada keberatan, bukan desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi lagi. Cuman sekarang sebenarnya dari uang nggak berkurang, 1.300 triliun dilempar ke daerah. Cuman prosesnya belum terlalu dibelanjakan daerah oleh pusat ya. Cuman prosesnya belum terlalu clear sehingga mereka juga bertanya-tanya apa betul uang itu masuk ke daerah. Nanti kita cek seperti apa sebetulnya. Terus saya nggak monitor akhir tahun seperti apa. Sampai akhir tahun seperti apa penyampaian anggarannya. Jadi kalau banyak sisa juga ya udah masih tambah. Tapi kalau emang bagus dan emang pembangunannya bagus tepat waktu dan nggak ada temuan-temuan ya patut dipertimbangkan harusnya sih. Karena kan mereka protes. Ini kan desentralisasi hasil dari reformasi, kenapa hilang lagi? Kenapa mau jadi sentralisasi? Saya nggak tahu pandangan politik seperti apa. Saya kan cuma Menteri Keuangan, juru bayar kata Rocky Gerung.
Kalau gini saya berselindung, itu saya cuma nyuruh bayar, nggak ngerti. Tapi pada dasarnya tergantung mereka sendiri mau seperti apa ke depan. Kalau mereka bagus, mereka bisa meyakinkan pimpinan kan. Saya juga punya senjata tambahan untuk menjelaskan bahwa harusnya seperti ini lagi. Artinya mungkin desentralisasi nggak jelek-jelek amat, tapi pelaksanaan selama kemarin-kemarin mungkin ada image, ada kesan kurang bagus. Ada kesan ya, saya nggak tahu. Siapa Pak yang Pak Gubernur? Semuanya ngomong. Anda mau ngomong apa? Semuanya ngomong tuh nggak mau ketinggalan. Anda mau nanya apa? Ada beberapa yang bilang ini mengganggu stabilitas daerah dan mengganggu NKRI segala macam. Saya bilang sih ya, Anda beresin aja dulu belanjanya dan buat kesan yang baik. Dan saya kan bukan saya yang ambil keputusan di DPR di atas sana. Nanti baru bisa dibalik lagi arahnya ke arah desentralisasi. Pak, makanya Pak terkait dengan Ini orang Reuters ya Pak. Tuh Reuters ya belum Pak? Oh yang di mana-mana, orang mana loh? Reuters ya? Belum Pak, Reuters ya? Udah tadi telat. Udah nggak bisa nanya dia. Udah selesai. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya udah. Pak, ini Pak terkait rencana yang untuk pendanaan awal tahun belanja gimana Pak? Apa ada pendalaman market Pak? Dimsum berarti di Cina ya? Dimsum di mana tuh? Oh saya nggak tahu. Saya belum melakukan yang mana kalau saya. Kalau saya bilang sih di sini masih banyak cukup dana. Kalau bisa ciptakan optimisme seperti ini dengan bantuan teman-teman ya, saya bisa manfaatkan dana dalam negeri dulu. Kalau bond itu kalau pasti dibalasnya dengan berapa dolar yang kita butuhin untuk bayar sehingga masuknya untuk membandingkan dolar tadi sehingga tidak mengganggu nilai tukar secara berlebihan. Tapi yang bagus kan kalau kayak Jepang kan mungkin 95% atau lebih bondnya dikuasai oleh investor domestik mereka. Jadi gejolak dunia nggak berpengaruh ke bond market. Ini kan sekarang asing udah makin turun tinggal 14% sekarang ya. Mungkin di satu sisi jelek katanya asing kabur, di sisi lain ya berarti sisanya kan domestik. Artinya apa? Kita bisa kendalikan stabilitas pasar bond dengan lebih baik. Kalau mau ya. Terkait penempatan